Saudara, terima kasih Anda kembali di Kompas Siang. Polisi mengumumkan hasil gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Ada 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, polisi tetapkan 8 orang sebagai tersangka. Sebelumnya, Joko Widodo telah melaporkan dugaan fitnah terkait dirinya ke Polda Metro Jaya dengan jeratan pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 27A, Junto 32 serta pasal 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas nama ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Tersangka pada klaster 2 dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 dan atau pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 dan atau pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Saudara, kemarin Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Polda Metro Jaya telah menggelar asesmen yang dihadiri sejumlah pejabat Polri, ahli hukum dan pidana, Kompolnas, Inspektorat Pengawasan Umum, dan Divisi Profesi Pengamanan Polri. Dan asesmen ini merupakan langkah dan upaya penyidik untuk memperjelas status hukum dalam kasus tudingan ijazah Jokowi yang telah naik ke tingkat penyidikan. Namun hingga saat ini belum ada pihak terlapor dalam kasus ini, diantaranya mantan Menpora Roy Suryo, Dr. T. Fauziah, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Adaptasi kepada prosedur yang harus dilakukan, berpegang kepada scientific criminal investigation, dan karena ini berkenaan dengan keaslian dan tidak keaslian, maka pembuktiannya harus bersifat kriminal CCI ya. Polda Metro Jaya juga sebelumnya telah meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Jokowi ke tahap penyidikan pada Juli 2025 lalu. Ada 6 laporan yang masuk ke polisi, termasuk laporan yang dibuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 5 laporan polisi lainnya adalah hasil pelimpahan perkara dari Polres ke Polda Metro Jaya. Adapun nama terlapor diantaranya Egy Sujana, Rustam Effendi, Damai Hari Lubis, Roy Suryo, T. Fauziah Tiasuma, dan Abraham Samad. Barang bukti yang diserahkan Jokowi mencakup 1 flash disk berisi 24 tautan video YouTube dan tangkapan konten media sosial. Jokowi menjerat terlapor dengan sejumlah pasal terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saudara, informasi terkini kita akan segera tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani dan juru kamera Septa Yoga Janaloka di Mapolda Metro Jaya. Okta, jadi siapa saja tersangka yang baru saja diumumkan polisi?
Selamat siang Vidi dan juga saudara, baru saja beberapa menit lalu sudah selesai dilakukan konferensi pers terkait dengan hasil dari penyidikan perkara tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia yakni Joko Widodo. Tadi disampaikan salah satunya oleh Kapolda Metro Jaya yakni Irjen Pol Asep Edi Suheri. Yang tadi menjadi highlight Vidi dan juga saudara adalah penetapan 8 orang tersangka ini terkait dengan pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, penghasutan dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Nah, mereka ini dijadikan tersangka karena dianggap melakukan metode analisis yang tidak ilmiah dan juga meresahkan publik. Setelah sebelumnya kita juga ketahui sudah dilakukan gelar perkara pada 6 November kemarin dan juga sudah dilakukan asesmen bersama dengan para ahli maupun juga pengawas yang melibatkan pihak internal maupun juga eksternal. Nah, Vidi dan juga saudara, menarik tadi penetapan 8 tersangka ini dibagi menjadi 2 klaster. Ini klaster pertama ada 5 tersangka, yakni ada inisial ES, KTR, kemudian MRF, RE, dan DHL. Sementara untuk klaster kedua ada 3 tersangka yakni RS, RHS, dan juga TT. Nah, kenapa dilakukan pemecahan menjadi 2 klaster? Ini tadi disebutkan bahwa berdasarkan fakta penyidikan sesuai dengan apa yang dilakukan atau perbuatan hukum mereka, sehingga pertanggungjawabannya ini didasarkan pada perbuatan yang dilakukan masing-masing. Dalam prosesnya Vidi dan juga saudara, ini sudah diperiksa 130 saksi dengan 22 ahli, termasuk juga ada 723 item barang bukti termasuk dokumen asli dari UGM. Nah, diketahui juga ada 6 laporan yang diusut polisi terkait dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo, di mana salah satunya dilaporkan langsung oleh Joko Widodo. Nah, berkaitan dengan bagaimana proses selanjutnya dari Polda Metro Jaya ini akan melakukan koordinasi lanjutan tentunya dengan pihak terkait. Kemudian soal apakah nantinya akan ada penahanan. Nah, ini yang akan kewenangannya ini diberikan kepada penyidik. Ada beberapa pertimbangan tentunya nanti dalam proses berikutnya yang akan dilakukan setelah mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka. Nah, untuk langkah berikutnya setelah dilakukan konferensi pers ini, Vidi tadi disebutkan dalam konferensi pers bahwa mereka yang diduga terkait ini akan diberikan surat pemanggilan dan tentunya diharapkan bisa hadir untuk bisa memberikan klarifikasi sehingga hak untuk bisa memberikan klarifikasi tersebut bisa terpenuhi. Vidi? Baik Putri Oktaviani, terima kasih untuk laporan Anda.